warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai analisis statistika inferensial dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tiara Hanum, NIM 180290023 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Baiklah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa itu statistika inferensial. Statistika inferensial biasa juga disebut dengan statistika induktif, di mana statistik ini memiliki tujuan dalam menaksir atau menganalisis secara umum populasi tertentu menggunakan hasil sampel. Tidak kecuali teori penaksiran serta pengujian teori juga termuat di dalamnya. Pada video ini kita akan melakukan uji validitas person, product moment, dan juga uji reliabilitas Cronbach alpha. Nah, uji validitas itu berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, untuk dasar pengambilan uji validitas person itu dengan dua cara. Yang pertama adalah membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel, dan juga yang kedua melihat nilai signifikasi atau SIG. Selanjutnya ada uji reliabilitas Cronbach alpha. Nah, uji reliabilitas itu bertujuan untuk melihat apakah kuesioner itu memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner secara berulang-ulang. Nah, dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach alpha itu menurut Wiratna Sujweni pada tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,6. Kita akan melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas dengan skripsi yang berjudul hubungan antara hasil belajar matematika dan peran guru dalam proses pembelajaran dengan hasil belajar Microsoft Office Excel 2007. Terdapat data kuesioner di bab 3. Nah, datanya itu dilampirkan di sini. Nah, ini adalah data kuesioner mengenai peran guru dalam proses pembelajaran. Nah, data inilah yang akan kita uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, data ini kita pindahkan ke dalam Excel untuk memudahkan kita. Inilah datanya, data yang serupa. Lalu data inilah yang akan kita lakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, selanjutnya di sini kita buka aplikasi SPSS. Nih, kita klik ya aplikasi SPSS. IBM SPSS. Nah, ini adalah penampakan dari aplikasi SPSS. Selanjutnya kita klik file di ujung kiri ini, lalu new, kita pilih data. Nah, ini adalah penampakan dari SPSS. Nah, selanjutnya di sini kita pastikan kita berada pada data view ya. Perhatikan pojok kiri bawah. Nah, kita klik data view. Nah, data view sini kita copy data yang sudah di Excel tadi. Lalu kita pastikan ke SPSS nya. Nah, klik Ctrl V. Nah, sekarang data yang di Excel tadi itu sudah pindah ke aplikasi SPSS ya. Ini kan kita sekarang berada di data view. Nah, selanjutnya ini kita klik variable view-nya. Nah, di sini kan nama butir-butir soal itu var 0001 gitu, var 0002. Nah, ini kita ubah menjadi pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 dari kuesioner. Terus caranya kita klik name ini. Kayak gini, klik name. Nah, terus Ctrl F. Nah, ini kan define ya. Nah, kita klik replace. Lalu kita ubah var 000 itu menjadi pertanyaan.
lalu kita klik refresh all. Oke, kita tunggu. Maka dia akan berubah menjadi pertanyaan 1 sampai pertanyaan 20. Nah, ini kan ada pertanyaan 21 nih. Itu kita ganti menjadi jumlah. Oke, sebelumnya kita close dulu ya. Nah, pertanyaan 21, pertanyaan nomor 21 ini kita ubah menjadi jumlah. Jadi ini ada pertanyaan 1, 2, 3 sampai 20 dan jumlah. Lalu kita balik lagi ke data view. Nah, sudah berubah ya menjadi pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4 sampai pertanyaan 20 dan jumlah. Datanya sampai 30 responden. Yang pertama di sini kita mencari uji validitas terlebih dahulu. Nah, uji validitas itu caranya di sini kita klik analisis, lalu correlate. Nah, kita pilih yang bivariate. Selanjutnya data ini 1 sampai jumlah ini kita pindahkan ke kanan, ke variabel ini. Caranya tinggal Ctrl A, lalu klik ini, pindah ke kanan. Dan di sini kita pastikan bahwa flag significant correlation-nya itu sudah tercentang ya. Oke, langsung kita klik OK. Maka akan keluar. Nah, di sini lagi dalam proses. Oke, ini keluar data validitas. Pertanyaan 1, 2, 3 sampai jumlah. Apakah dia valid atau tidak? Ini kita lihat sampai di sini. Ini adalah data korelasinya atau correlation-nya. Nah, di sini ada nilai person correlation-nya sama significance 2 tail N30. N-nya. Nah, di sini kenapa 30? Karena respondennya tadi ada 30 orang. Nah, jadi untuk melakukan uji validitas itu kita bisa menggunakan cara membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Nilai R hitung itu yang mana dan nilai R tabel itu yang mana? Yang pertama adalah R hitung. R hitung ini adalah hasil dari pencarian tadi. Ini adalah R hitung. Correlation, ini adalah R hitung. Nah, ini adalah nilai R hitung. Yang mana R tabelnya? R tabel itu kita lihat bisa dengan tergantung berapa jumlah respondennya. Nah, jumlah responden kita itu adalah 30 atau N30 pada signifikasi 5%. Dari mana datang 5% ini? Ini sudah diberikan keterangannya pada bab 3 skripsi yang kita miliki tadi. Nah, jadi dia itu katanya signifikasinya itu adalah 5%. Jadi kita tinggal lihat aja di R tabel ada berapakah besar R tabel dari N30 dengan signifikasi 5%. Nah, di sini ini ada datanya. Distribusi nilai R tabel dengan signifikansi 5% dan 1%. Nah, kita paktoki di sini 5% ya, karena kita data 5% dengan N30. Di sini ada 30. Nah, inilah nilainya 0,361. 0,361. Nah, jadi cara menentukannya adalah kita bandingkan nilai R hitung dan nilai R tabel. Nah, jika nilai R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka nilainya soal itu dinyatakan valid. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 1, kita lihat aja di jumlahnya. 0,731 itu adalah R hitung dari pertanyaan nomor 1. Nah, R hitungnya adalah 0,731. Itu lebih besar dari 0,361. Berarti soal nomor 1 itu adalah valid. Terus soal nomor 2, 0,595 itu juga lebih besar dari 0,361.
0,561. Soal nomor 3, 0,512 lebih besar dari 0,361. Selanjutnya itu 0,614 masih lebih besar ya daripada 0,361. Ini juga 0,391 masih besar. Soal nomor 5-nya, nomor 6 masih lebih besar juga. 7. Nah, soal nomor 8-nya itu R hitungnya itu sebesar 0,264. Itu lebih kecil dari 0,361. Berarti soal nomor 8 itu tidak valid. Lalu soal nomor 9, 0,214 masih di bawah 0,361 ya, atau bisa kita katakan R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka soal nomor 9 juga tidak valid. Selanjutnya nomor 10 itu adalah 0,378, itu lebih besar dari 0,361. 10, nomor 11 juga lebih besar. Jadi soal yang valid itu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, itu berdasarkan menghitung dengan menggunakan membandingkan nilai R hitung dan nilai tabel. Nah, yang kedua itu kita juga melihat nilai signifikasinya. Nilai signifikasi itu jika nilai signifikasinya itu adalah lebih kecil dari 0,05, berarti soal itu dinyatakan valid. Namun jika nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05, maka soal itu dinyatakan tidak valid. Soal ya mana nilai signifikasi itu? Nah, ini di bawah dari nilai person tadi. Oke, nah ini. 0, di bawah nilai uncorrelation. Ini ada 0,000. Berarti nilainya lebih kecil dari 0,05, maka valid. Soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2, ini masih juga valid ya. Soal nomor 3. Soal nomor 3 0,04 masih valid juga. Soal nomor 5 masih valid. 6 masih valid di bawah 0,05. 1, 2, 3, 4. Nomor 6 masih valid. 7, 0,001. 8. Nah, 8 ini 0,158 itu lebih besar ya dari 0,05, maka soal nomor 8 nyatakan tidak valid. Selanjutnya soal nomor 9 juga nih tidak valid. Dia nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak valid. Nomor 8 dan 9 tidak valid. Nomor 10 itu valid ya, dia 0,02, masih di bawah 0,05, berarti soal nomor 9 valid. Nomor 10 ya, nomor 10 itu valid. Nomor 11 nih 0,039 valid. 11, 12 masih valid. 12, 13 tidak valid ya, dia 0,446, berarti lebih besar pada 0,05. 13. Nomor 14 juga tidak valid. 0,218 itu lebih besar dari 0,05. Jadi nomor 13, 14 tidak valid. Nomor 15 valid ya, 0,006 itu lebih kecil dari 0,05. 15 valid, 16 valid, 17 valid, 18 valid, 19 valid, 20 juga valid ya. Oke. Nah, maka sama seperti tadi, kita ketahui bahwa maka berdasarkan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel dan juga melihat nilai signifikasinya, kita ketahui bersama bahwa dari soal 1 sampai 20 itu ada 4 soal yang tidak valid dan ada 16 soal yang valid. Nah, soal yang valid itu adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Yang tidak valid itu nomor 8, 9 sama nomor 13, 14 ya. Tadi karena nomor-nomor yang tidak valid itu R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel dan juga nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05. Oke, itulah cara menguji validitas. Berarti soal-soal yang valid itu adalah soal-soal yang sudah memenuhi syarat-syarat tadi. Nah, selanjutnya kita menentukan uji reliabilitas dari soal-soal yang sudah valid tadi. Uji reliabilitas itu bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, jadi dari soal-soal yang sudah valid tadi kita uji reliabilitasnya dengan menggunakan data yang sama tadi ya. Berarti tinggal kita klik aja data view-nya tadi. Baliknya ke data view dan data-datanya. Selanjutnya kita klik analisis yang scale. Nah, kita klik reliability analysis. Nah, di sini kita klik Ctrl A. Kita pindahkan semuanya ini ke kanan. Nah, jadi kan data yang pertanyaan yang nomor 8 itu tidak valid ya, maka tidak usah kita hitung reliabilitasnya. Nomor 9 juga tidak usah dihitung. Nomor berapa lagi? 13 juga tadi tidak valid ya, maka tidak usah dihitung. Nomor 14 juga tidak dihitung dan jumlahnya juga tidak dihitung. Oke, selanjutnya di sini kita klik statistik. Kita pilih yang scale if item delete. Oke. Continue. Lalu kita klik OK. Nah, inilah output dari yang sudah kita klik tadi ya. Nah, ini adalah nilai reliability-nya. Di sini kita bisa melihat bahwa Cronchbatch alfanya itu adalah 0,855. Nah, 0,855. Nah, tadi dinyatakan di sini bahwa untuk menguji validitas itu kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronchbatch alfanya itu lebih besar dari 0,6. Sini kita miliki itu adalah 0,855. Maka data yang kita miliki itu, kuesioner yang kita miliki itu sudah reliable. Nah, jadi dari video ini kita ketahui bahwa dalam melakukan uji validitas tadi, soal yang valid itu adalah soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Dan setelah kita melakukan uji reliabilitas, ternyata nilai Cronchbatch alfanya itu adalah 0,855. Nah, berdasarkan yang sudah kita ketahui tadi bahwa jika nilai Cronchbatch alfanya lebih besar dari 0,6, maka kuesioner dikatakan reliable. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai analisis statistika inferensial dengan menggunakan aplikasi SPSS. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.